Halo teman-teman, perkenalkan, saya Cika Aulia Fadila. Saya Cynthia Dwi Putri Supriyatna. Nama saya Astriana Elnaya. Saya Deparo Syamnan. Yang pertama ada pendahuluan. Tujuan pernyataan standar laporan arus kas. Pernyataan standar arus kas mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas. Suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode. Yang kedua itu ada tujuan pelaporan arus kas, memberikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan arus kas dan setara selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada ruang lingkup. Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual mewajibkan menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini. Untuk setiap periode, penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Pernyataan standar ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar. Satuan organisasi yang dimaksud wajib menyusun laporan arus kas kecuali perusahaan, negara, atau daerah. Yang ketiga ada manfaat informasi arus kas. Yang pertama itu, arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan, baris atau ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah pusat, termasuk juga likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya ada aktivitas operasional. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjuk untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jika surat berharga diperlukan, seperti persediaan atau dana diberikan dengan tujuan belum jelas, maka transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi karena terkait dengan kegiatan utama entitas. Selanjutnya ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi mencakup penerimaan dan pengeluaran kas untuk membeli atau menjual aset jangka panjang dan investasi non-kas. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan meliputi penerimaan dan pengeluaran kas yang menyebabkan perubahan pada piutang dan utang jangka panjang. Selanjutnya ada aktivitas tradisional. Aktivitas tradisional mencakup arus kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas tradisional mencakup penerimaan VFK, kiriman uang, dan penerimaan kembali uang. Arus keluar kas dari aktivitas tradisional mencakup pengeluaran VFK, kiriman uang keluar, dan pemberian uang persediaan. Selanjutnya ada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan tradisional. Entitas pelaporan harus menyajikan secara terpisah kelompok utama, penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan tradisional. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari kas aktivitas operasi dengan ada dua cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Selanjutnya pelaporan arus kas atas dasar arus kas bersih. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan sebagai arus kas bersih jika yang pertama, arus kas terkait dengan pihak lain atau penerimaan manfaat bukan aktivitas pemerintah dan juga seperti kerja sama operasional. Selanjutnya yang kedua, arus kas berasal dari transaksi dengan perputaran cepat, volume besar, dan jangka waktu singkat. Selanjutnya ada arus kas mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang rupiah dengan mengkonversi mata uang asing ke rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Selanjutnya ada bunga dan bagian laba. Arus kas terkait bunga dan bagian laba perusahaan negara atau daerah harus disajikan terpisah dengan konsisten dalam aktivitas operasi. Pendapatan dan pembayaran bunga serta penerimaan bagian laba
dilaporkan sebesar kas yang benar-benar diterima atau dikeluarkan selama periode akuntansi. Yang terakhir, ada perolehan dan pelepasan investasi pemerintah dalam perusahaan negara, daerah, atau kemitraan, dan unit operasi lainnya. Pencatatan investasi pada perusahaan negara, daerah, dan kemitraan menggunakan dua metode, yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara atau daerah dan kemitraan sebagai bagian dari arus kas aktivitas investasi. Arus kas dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara atau daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan terpisah dalam aktivitas investasi. Pemisah arus kas yaitu arus kas dari perusahaan negara atau daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan terpisah berdasarkan jenis aktivitas seperti operasi, investasi, pendanaan, dan tradisional. Selanjutnya, arus kas dari pelepasan yaitu tidak dikurangi dan diperoleh investasi lainnya. Pengungkapan aset dan utang non-kas harus diungkap jika diakui sebagai aset atau utang oleh entitas yang diperoleh atau dilepas. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada transaksi bukan kas. Transaksi bukan kas merupakan transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Nah, transaksi tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, pengecualian transaksi bukan kas tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Nah, contoh dari transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah. Selanjutnya ada komponen kas dan setara kas. Nah, entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam laporan arus kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca. Selanjutnya ada pengungkapan lainnya. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan. Nah, contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan dan kas yang dikhususkan penggunanya untuk kegiatan tertentu. Selanjutnya ada tanggal efektif. Pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Nah, dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Selanjutnya, ada contoh laporan arus kas dari pemerintah pusat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 20X1 dan 20X0 dengan metode langsung. Nah, yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, yang pertama ada arus masuk kas. Nah, ini tuh ada penerimaan pajak penghasilan, penerimaan pajak lainnya, penerimaan sumber daya alam, penerimaan dari pendapatan luar biasa. Kemudian yang kedua ada arus keluar kas, yaitu yang pertama ada pembayaran pegawai, kemudian ada pembayaran bantuan sosial, yang selanjutnya ada pembayaran dana otonomi khusus, dan kemudian ada pembayaran kejadian luar biasa. Nah, selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama ada arus masuk kas. Nah, ini ada penjualan atas tanah, kemudian ada penjualan aset tetap lainnya, kemudian ada penerimaan dari investasi, selanjutnya ada penerimaan penjualan investasi non permanen. Nah, yang kedua ada arus keluar kas. Nah, ini ada perolehan tanah, perolehan aset tetap lainnya, kemudian ada pengeluaran penyertaan modal negara, selanjutnya ada pengeluaran pembelian investasi non permanen. Nah, selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama ada arus masuk kasnya, yaitu yang pertama ada penerimaan pinjaman dalam negeri, yaitu pada sektor perbankan. Kemudian yang kedua ada penerimaan pinjaman dalam negeri lainnya. Ketiga ada penerimaan pinjaman luar negeri. Kemudian ada penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Selanjutnya ada arus keluar kas, yaitu yang pertama ada pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, yaitu pada sektor perbankan. Kemudian ada pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pada sektor obligasi. Kemudian ada pemberian pinjaman kepada perusahaan negara. Keempat ada pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas transitoris. Yang pertama ada arus masuk kas. Satu, ada penerimaan perhitungan pihak ketiga atau PFK. Kemudian yang kedua ada kiriman uang masuk. Nah, selanjutnya ada arus keluar kas, yaitu yang pertama ada pengeluaran perhitungan pihak ketiga atau PFK. Kemudian yang kedua ada kiriman uang keluar. Nah, selanjutnya setelah semua arus kas dari aktivitas-aktivitas terhimpun, akan dilakukan perhitungan secara keseluruhan untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan pada kas. Nah, selanjutnya ada contoh laporan arus kas pemerintahan provinsi. Yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi. Untuk arus masuk kasnya yaitu ada contohnya penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan alokasi umum, penerimaan dana bagi hasil pajak, dan lain-lainnya. Langsung ditulis jumlah arus kas masuknya. Selanjutnya ada arus
arus keluar kas, yaitu contohnya pembayaran pegawai, pembayaran beban hibah, pembayaran tak terduga, pembayaran bagi hasil pajak ke kabupaten atau kota. Setelah itu ditulis jumlah arus keluar kasnya. Setelah itu arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu jumlah arus masuk kas dan jumlah arus keluar kas. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Untuk arus masuk kasnya contohnya yaitu pencairan dana cadangan, penjualan atas tanah, penjualan aset tetap lainnya, atau penerimaan penjualan investasi non permanen. Langsung ditulis jumlah arus masuk kas. Lalu ada arus keluar kas, contohnya pembentukan dana cadangan, perolehan tanah, perolehan aset tetap lainnya, pengeluaran pembelian investasi non permanen. Lalu tulis jumlah arus keluar kasnya. Lalu di bawahnya ada arus kas bersih dari aktivitas investasi, itu nominalnya dari jumlah arus masuk kas dan jumlah arus keluar kas. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu ada arus masuk kas, contohnya seperti pinjaman dalam negeri, pemerintah pusat, pinjaman dalam negeri obligasi, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara, dan penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah. Lalu tulis jumlah arus masuk kasnya. Nah, setelah itu ada arus keluar kas, ada pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pusat, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, obligasi, pemberian pinjaman kepada perusahaan negara, dan pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah. Tulis jumlah arus keluar kasnya. Lalu arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, seperti yang tadi, dari jumlah arus masuk kas dan jumlah arus keluar kas. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas transitoris. Yang pertama ada arus masuk kas. Contohnya ada penerimaan perhitungan pihak ketiga atau biasa disingkat PFK. Lalu tulis jumlah arus masuk kasnya. Terus yang setelah itu ada arus keluar kas. Contohnya pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Contohnya biasa disingkat PFK. Lalu jumlah arus kas keluarnya berapa. Lalu di bawahnya arus kas bersih dari aktivitas transitoris. Itu dari jumlah arus masuk kas dan jumlah arus keluar kas. Selanjutnya di bawahnya itu ada kenaikan atau penurunan kas, itu dari jumlah arus kas bersih dari setiap aktivitas, yaitu tadi ada operasi, inventaris, pendanaan, dan transitoris, itu dijumlahkan. Lalu nanti di bawahnya ada saldo awal kas di BUD dan kas di bendahara pengeluaran, lalu saldo akhir kas di BUD dan kas di bendahara pengeluaran, lalu saldo akhir kas di bendahara penerimaan, dan saldo akhir kas. Untuk saldo akhir kas itu yaitu penjumlahan dari saldo akhir kas di BUD, kas di bendahara pengeluaran, dan saldo akhir kas di bendahara penerimaan.